itu semua rasul itu diutus di satu tempat itu. Kenapa? Itu tempat itu sudah bejat. Yesus untuk umat Yahudi, Rasulullah untuk umat Arab yang paling bejat. Jadi tempat wilayah itu bukan kemuliaan. Kenapa Nabi diutus ya? Karena itu daerah sudah bejat, masyarakat sudah tolol semuanya. Diutuslah Rasul untuk mengajak kepada kebaikan. Jadi salah kalau mengatakan Tuhan itu Arab, sementara Arabnya sendiri bejat. Jangan kita hidup di negara Indonesia, berbudaya Indonesia, tapi kita bergaya-gaya Arab. Ini pengingkaran terhadap leluhur. Budaya Indonesia lebih baik daripada budaya Arab. Lalu liberal ini bahayanya apa? Sangat bahaya. Mengapa bahaya? Karena ajaran-ajaran liberal ini bertentangan dengan ajaran Islam. Apa diantaranya ajaran liberal yang bertentangan dengan Islam? Diantaranya liberal ini punya ideologi pluralisme agama. Apa pluralisme agama? Kata liberal, semua agama sama. Kalau menurut kita, semua agama tidak sama. Mengapa gak sama? Yang masuk surga hanya orang Orang di luar Islam pasti masuk neraka. Ini ajaran Kalau kata liberal, orang Islam dan orang kafir masuk surga semua. Gak betul, tidak betul. Mengapa? Karena firman Allah di dalam Al-Quran, Inna dina indallahil, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minan khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Mengapa rugi? Karena di akhirat pasti masuk neraka. Ini liberal saudara. Semua agama sama? Enggak sama. Enggak sama disama-samakan. Enggak boleh menyamakan yang enggak sama, enggak boleh. Ini bahayanya ajaran liberal. Nah, karena liberal ini menyamakan semua agama, maka bagaimana? Kata liberal, orang di luar Islam tidak kafir. Tapi apa? Di luar Islam itu non-muslim. Gak betul itu. Orang di luar Islam itu pasti kafir. Orang kafir itu siapa saja? Orang Yahudi kah? Orang Nasrani kah? Orang Hindu kah? Orang Buddha kah? Orang Katolik kah? Orang Protestan kah? Orang Konghucu kah? Orang ateis kah? Orang komunis kah? Orang musyrik kah? Orang di luar Islam semuanya adalah orang kafir. Ini ajaran Islam. Bahaya liberal. Mengapa? Wong di dalam Al-Quran dikatakan kafir, kok mereka gak mau mengatakan kafir? Berarti orang liberal itu agamanya beda dengan Islam. Ini diantara ajarannya. Bahaya itu. Apalagi ajaran liberal. Di antara ajaran liberal, di antara ajaran liberal ini membenci bangsa Arab. Kalau umat Islam cinta bangsa Arab.
Mengapa? Karena Rasulullah lahir dari bangsa Arab dan Rasulullah memang orang Arab. Al-Quran juga turun dengan bahasa Arab. Penduduk surga bahasanya bahasa Arab semua. Liberal gak suka pada Arab. Karena gak suka ada orang liberal. Liberal ini namanya Islam Nusantara, disebut INUS. Atau aliran Nusantara, disebut ANUS. Liberal. Apa kata liberal? Kata liberal, Islam Nusantara itu Islam yang baik, Islam Arab tidak baik. Salah itu. Islam Nusantara itu baik apabila mengikuti Islam Arab. Kalau gak ikut Islam Arab maka tidak baik. Dan orang liberal ini menganggap rendah bangsa Arab, sampai memberi julukan bangsa Arab itu kadal gurun. Loh, gak boleh seperti itu, gak boleh. Mengapa? Karena Rasulullah SAW lahir dari bangsa Arab. Rasulullah ini manusia terpilih. Rasulullah ini makhluk paling mulia. Rasulullah ini makhluk paling utama. Karena Rasulullah ini makhluk paling mulia, Rasulullah ini makhluk paling utama, maka apapun yang berkaitan dengan Rasulullah selalu diberikan yang terbaik oleh Allah. Contohnya apa? Bangsa yang melahirkan beliau lebih baik daripada bangsa lain. Mengapa? Ya karena beliau. Rasulullah ini lahir dari keluarga Bani Hashim. Bani Hashim ini cabang dari suku Quraisy. Suku Quraisy ini cabang dari suku Kinanah. Suku Kinanah cabang dari keluarga Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah bagian dari keluarga bangsa Arab. Ini semuanya terpilih, pilihan lebih baik daripada yang lain. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha astafa Kinanata min Bani Ismail. Sesungguhnya Allah memilih suku Kinanah di antara keturunan Nabi Ismail. Setelah anak cucu Nabi Ismail ini ramai menjadi bersuku-suku, Allah memilih suku Kinanah sebagai suku yang terbaik. Mengapa terbaik? Orang-orang suku Kinanah itu orangnya berintegritas, levelnya tinggi. Mereka ini disegani. Di antara suku-suku yang lain paling disegani, paling disenang. Ini suku Kinanah. Setelah suku Kinanah ini anak cucunya ramai, bercabang-cabang suku. Wastafa min Kinanata Quraisyan. Allah memilih suku Quraisy di antara suku Kinanah. Artinya apa? Suku Quraisy ini suku yang paling elit di Arab, yang paling berwibawa, dianggap punya integritas. Sampai-sampai di dalam Al-Quran turun surat yang namanya surat Quraisy. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang Quraisy. Masyarakat Quraisy ini punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Kebiasaan mereka melakukan perjalanan pada waktu musim kemarau dan musim hujan. Musim satunya ke Yaman, musim satunya ke Palestina. Ini kebiasaan Quraisy. Ingat Quraisy, kalian ini punya tradisi perjalanan ke Palestina dan ke Yaman. Falya'budu rabb hadzal bait. Hendaknya orang Quraisy menyembah Tuhan Baitullah ini, yaitu Allah. Mengapa menyembah Allah? Allazi at'amahum min ju'. Allah ini memberi makan mereka dari kelaparan. Ketika bangsa-bangsa Arab yang lain, suku-suku Arab yang lain mengalami kelaparan, suku Quraisy gak kelaparan.
karena memang diperhatikan oleh Allah, orang pilihan. Wa amanahum min khauf, Allah memberi aman mereka dari rasa ketakutan. Mengapa aman dari ketakutan? Ketika suku-suku lain pergi kemana-mana, suku-suku Arab yang lain pergi kemana-mana, malam-malam dirampok. Rampok itu dulu rombongan antara 30 sampai 40-50 orang. Jadi kalau yang lewat 20 kalah sama perampok. Nanti barang-barangnya diambil, orangnya kadang dibunuh, kadang dijual dijadikan budak. Kadang suku-suku lain diserbu sesama suku Arab. Tapi suku Quraisy aman. Suku-suku Arab yang lain gak berani menyerbu suku Quraisy. Dan kalau ada orang Quraisy bepergian, di perjalanan jumpa dengan rampok, oleh rampok ditanya, dari mana nih mau dirampok? Mereka bilang, kami dari tanah suci, kami keluarga Quraisy. Perampoknya gak berani. Mengapa? Segan. Aduh, ini bangsa segan. Artinya apa? Orang Quraisy ini memang pilihan, berwibawa, pilihan. Bangsa kita gak disegani. Mengapa gak disegani? Bangsa kita dijajah Belanda berapa bulan? Hah? Berapa? Berapa bulan itu? 350 tahun. Gak wibawa. Kalau suku Arab ini wibawa, suku Quraisy. Setelah suku Quraisy ini ramai, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, Allah memilih keluarga Bani Hashim di antara suku Quraisy. Bani Hashim ini keluarga paling disegani, levelnya paling tinggi di Mekah. Kemudian dari Bani Hashim ini, wastafani min Bani Hashim, Allah memilih aku dari marga keluarga Bani Hashim. Rasulullah ini putranya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Rasulullah ini keluarga Bani Hashim. Kata Rasulullah, fa ana khiyarun min khiyar, aku ini orang terbaik di antara yang lahir dari golongan terbaik. Aku ini orang terpilih, lahir dari golongan-golongan terpilih. Artinya apa? Keluarga, suku, bangsa yang melahirkan Rasulullah itu adalah pilih lebih baik daripada bangsa lain. Gak sama dengan bangsa lain, lebih bagus daripada bangsa Nusantara. Makanya Rasulullah lahir di Arab. Mengapa Rasulullah gak lahir di Nusantara? Gak level. Karena Nusantara bukan pilih. Kalau ini orang Anus bilang orang Arab katanya kadal gurun. Gak betul itu. Kadal itu gak pakai baju. Orang Arab sejak masa jahiliyah pakai baju. Mereka pakai jubah. Dari fanatiknya pada jubah orang Arab, pada baju, pada sarung. Orang-orang yang sombong, sarungnya, bajunya sampai menjuntai di bawah mata kaki. Begitu Rasulullah diutus, tegur. Yang di bawah mata kaki karena sombong masuk neraka. Karena orang Arab bajunya berlebih-lebihan. Kalau bangsa kita, bangsa Nusantara, pakaiannya minim. Kok minim? Untuk yang laki-laki pakaiannya cukup menutup kemaluan bagian depan. Itu bangsa Nusantara, saudara-saudara. Pakai koteka dinaikkan ke atas, yang belakang dibiarkan. Yang perempuan cuma pakai daun-daun di bawah pusar aja, yang di atas pusar dibiarkan. Itu yang perempuan. Minim pakai. Kita ini bisa berpakaian begini karena agama karena agamanya Rasulullah. Karenanya Rasulullah ini pilihan. Dan bangsa Arab juga bangsa pilih. Karenanya bangsa Arab itu yang laki-laki ganteng-ganteng, yang perempuan cantik-cantik. Kamu yang laki-laki
kalau nanti waktunya kawin, disuruh milih salah satu dari dua gadis. Satunya gadis berwajah Indo, satunya ke Arab-Araban. Kira-kira pilih mana? Kalau nanti kamu yang santri putri ditawari salah satu dua orang ustadz, satunya wajah Indo, satunya wajah Arab, ambil yang mana? Ambil yang Arab. Artinya apa? Arab itu pakai selera aja, itu terpilih memang, nggak perlu pakai dalil. Makanya Rasulullah lahir di Arab. Rasulullah lahir di Arab itu gak keliru, bukan kebetulan, tapi itu pilihan dan kehendak Allah. Ayahnya Rasulullah itu bernama Abdullah. Abdullah ini saudaranya 10, semuanya ganteng-ganteng, gak ada yang jelek. Dan Abdullah ini paling tampan, paling pendiam. Karena paling tampan, paling pendiam, diam-diam gadis-gadis kota Mekah suka semua pada beliau, mengimpikan Abdullah. Sehingga ketika Abdullah ini menikah dengan Siti Aminah, kabarnya tersiar di kota Mekah. Di Mekah ini heboh. Mengapa heboh? Pada hari itu 30 gadis kota Mekah meninggal dunia karena patah hati. Perempuan itu kalau sakit hati bisa mati loh. Paling enggak sakit karena ditinggal pujaan hati. Kadang-kadang kalau walaupun enggak sakit, kadang pendarahan, istihadah, langsung darahnya agak henti-henti. Paling enggak mojok lalu keluar air mata. Itu perempuan. Kalau laki-laki santai biasanya. Laki-laki bawa rokokan hilang. Laki-laki. Kalau nggak rokok ya keliling-keliling, sudah tenang pikiran. Beda. Artinya apa? Golongan yang melahirkan Rasulullah itu golongan terpilih. Nggak sama dengan yang lain, saudara. Karenanya orang liberal yang menjelek-jelekan Arab loh. Arab itu golongannya Rasulullah SAW bersabda, hubbul Arabi iman, cinta bangsa Arab bagian dari keimanan. Wa bughdhuhum nifaq, benci bangsa Arab bagian dari kemunafik. Munafik. Mengapa? Karena ujung-ujungnya nanti bisa benci kepada Rasulullah. Na'udzubillah min. Karenanya umat Islam wajib cinta Rasulullah. Termasuk bagian dari cinta Rasulullah adalah cinta apa saja yang ada hubungannya dengan Rasulullah. Kita ini sebagai umat Islam, yang pertama cinta Rasulullah. Karena cinta Rasulullah, maka cinta keluarganya Rasulullah. Karena cinta Rasulullah, maka cinta kepada sahabatnya Rasulullah. Karena cinta kepada Rasulullah, maka cinta kepada bangsanya Rasulullah. Karena cinta kepada Rasulullah, maka cinta kepada umatnya Rasulullah. Harus cinta semua. Ini namanya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara. Mudah-mudahan bermanfaat.